warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza akan membahas hasil kali isometri. Hasil kali isometri merupakan kombinasi dari beberapa transformasi. Hasil kali isometri terbagi menjadi 3. 1. Refleksi geser, 2. Geseran dan putaran, dan 3. Putaran dan putaran. Pertama, kita akan membahas refleksi geser. Refleksi geser ini gabungan dari refleksi dan geseran. Nanti dalam pengaplikasiannya, rumus geseran dikali rumus refleksi, yaitu misalnya titik A 2,3 dan titik B 1,6. Dan garis T dimisalkan Y sama dengan 1. Tentukan refleksi geser MT kali SAB. Soal tadi kan ditanyakan refleksi T terhadap geseran MT kali SAB. Jadi, langkah pertama yang harus kita cari yaitu mencari geseran AB terhadap titik X, Y. Rumus mencari vektor AB sama dengan 1 min 2 dan 6 min 3, sehingga didapatkan min 1 dan 3. Di mana min 1 ini disebut variabel X, dan 3 ini disebut variabel Y. Jadi, geseran AB terhadap X, Y sama dengan X min 1, Y plus 3. Sudah didapat. Sudah diketahui tadi geseran AB itu nilainya X min 1 dan Y plus 3. X min 1 sama dengan X. Jadi bisa ditulis X sama dengan X min 1. Min ini dari persamaan tadi T sama dengan Y min 1 sama dengan 0. Jadi, nilai A-nya itu sama dengan 0,0 kali 0 kali X plus 1 kali Y min 1 per 0 kuadrat plus 1 kuadrat, Y plus 3 min 2 dikali 1 dikali 0 plus Y min 1 per 0 kuadrat plus 1 kuadrat. Dapat ditulis X min 1 min 0, Y plus 3 min 2 dikali Y min 1 per 1. Dapat ditulis sama dengan X min 1, Y plus 3 min 2Y plus Yang kedua, kita akan membahas geseran dan putaran. Adapun contoh soal geseran dan putaran. Geseran dan putaran merupakan hasil kali geseran dan putaran. Di sini ada soal. Misalkan titik A 2,1, titik B 10,5, dan titik C min 1, min 2. Tentukan P aksen, di mana P aksen R rotasi 180 derajat dengan pusat titik A terhadap geseran BC terhadap P jika diketahui P sama dengan min 1,1. Min 1 plus min 1 min 10, 1 plus min 2 min 5 sama dengan min 1 plus min 11, 1 plus min 7 sama dengan min 12, min 6. Jadi, geseran BC terhadap P sama dengan min 12, min 6.
Langkah kedua, mencari rotasi sudut 180 derajat terhadap pusat titik A terhadap geseran BC terhadap P, yaitu X aksen min 2, Y aksen min 1, sama dengan cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat dikali min 12 min 2 min 6 min 1. X aksen min 2, Y aksen min 1 sama dengan min 1 0 0 min 1 dikali min 14 min 7. X aksen min 2, Y aksen min 1 sama dengan 14, 7. Tadi kan diketahui X aksen min 2 sama dengan 14. Berarti X aksen sama dengan 14 ditambah 2. X aksen sama dengan 16. Terus tadi Y aksen min 1 sama dengan 7. Y aksen sama dengan 7 plus 1. Y aksen sama dengan 8. Jadi, P aksen sama dengan RA kali 180 derajat terhadap geseran BC, P yaitu 16,8. Putaran, dan yang terakhir adalah putaran dan putaran. Putaran dan putaran di sini adalah hasil kali 2 putaran. Misal ada soal diketahui titik-titik A dan P berbeda. Jika P aksen peta ke P oleh masing-masing transformasi di bawah ini, tentukan M sudut PAP aksen dengan rotasi 30 derajat. Dengan pusat titik A dikali rotasi 90 derajat dengan pusat titik A. Tadi kan soalnya diketahui titik A dan B itu berbeda. Ini kan titik A dan B jadi berbeda. Terus jika P aksen peta ke P oleh masing-masing transformasi, tentukan M sudut PAP. Ini tadi kan rotasi A, 30 dikali rotasi A, 90. Ini rotasi 30 derajat. Dan yang ini rotasi 90 derajat. Jika P aksen peta ke P berarti ini dari sini. Berarti RA, 30 dikali RA, 90 sama dengan RA, 30 derajat ditambah 90 derajat RA, 120 derajat. Jadi M sudut PAP sama dengan 120 derajat. Catatan, jika putaran dan putaran itu tinggal ditambah sudutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya materi yang akan saya bahas di sini yaitu materi mengenai isometri langsung atau isometri searah dengan isometri yang berlawanan arah. Nah, namun itu sebelum kita membahas materi tersebut, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih itu isometri. Nah, isometri adalah suatu transformasi atas refleksi dan translasi, di mana refleksi ini kita sebut adalah sebuah pencerminan dan translasi adalah sebuah pergeseran, di mana refleksi dan translasi yaitu mengacu pada sebuah garis yang mempertahankan jarak panjang suatu ruas garis. Untuk itu, kita juga harus tahu isometri secara matematis. Nah, sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang A dan B, maka ruas garis AB sama dengan A aksen B aksen, di mana panjang AB sama dengan panjang bayangannya, dengan A aksen
sama dengan TA dan B aksen sama dengan TB. Nah, untuk itu perlu juga kita ketahui bahwa terdapat dua jenis isometri, yaitu yang pertama, memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Kemudian yang kedua yaitu memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Untuk itu kita juga harus tahu tentang orientasi, yaitu misalkan P1, P2, P3 adalah ganda 3 titik yang tidak kolinear apabila urutan perputaran P1, P2 ke P3 sesuai dengan perputaran arah jarum lonceng atau arah jarum jam, maka P1, P2, P3 akan disebut memiliki orientasi negatif. Apabila urutan perputaran P1, P2 ke P3 berlawanan dengan perputaran arah jarum lonceng, P1, P2, P3 disebut memiliki orientasi positif. Nah, berdasarkan definisi tersebut, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh 2.2, yaitu misalkan diberikan 6 buah titik karena urutan perputaran A, B, ke C berlawanan dengan perputaran jarum lonceng atau arah jarum jam, maka A, B, C akan berorientasi positif. Sedangkan urutan perputaran P, Q, ke R sesuai dengan perputaran jarum lonceng, maka akibatnya P, Q, R berorientasi negatif. Di situ kita bisa lihat ada 6 titik, yaitu titik A, B, C, dan titik P, Q, R. Kemudian kita lihat titik A, B, C. Arah titik tersebut yaitu arah berlawanan, arah perputaran jarum jam yang berlawanan, sehingga titik A, B, C akan berorientasi positif. Kemudian kita lihat titik P, Q, R, yaitu arah perputaran jarum sesuai. Karena sesuai, maka akan berorientasi negatif. Selanjutnya, kita harus juga tahu jenis isometri. Nah, berdasarkan teorema yang berbunyi, setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau isometri yang berlawanan. Jadi, terdapat dua jenis isometri, yaitu isometri langsung dan isometri lawan. Dalam sebuah pemetaan, isometri langsung adalah pemetaan yang mengawetkan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Kemudian isometri lawan, jika dalam pemetaan ia akan membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Suatu transformasi T disebut langsung jika dan hanya jika transformasi itu mempertahankan orientasi. Isometri langsung adalah tidak mengubah sebuah orientasi atau tetap. Jadi, dalam isometri langsung, apabila orientasi positif, maka akan tetap positif, sedangkan orientasi negatif maka akan tetap negatif pula. Kemudian selanjutnya isometri lawan, yaitu suatu transformasi T
akan disebut sebagai isometri lawan jika dan hanya jika isometri tersebut membalikkan sebuah orientasi. Isometri lawan mengubah arah orientasi. Jadi, dalam sebuah isometri lawan, apabila orientasi positif berubah jadi orientasi negatif, begitu juga dengan orientasi negatif akan berubah jadi orientasi positif. Jadi, isometri lawan dan langsung saling bertolak belakang. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke contoh, yaitu apabila Anda perhatikan transformasi yang ditetapkan, sudah ditelusuri bahwa transformasi T ini merupakan suatu isometri. Pernyataan tersebut, apakah T ini merupakan isometri langsung atau isometri lawan? Misalkan Anda ambil 3 titik tak kolinear sebarang A, B, dan C. Kemudian Anda mencari TA, TB, dan TC. Misalkan TA A aksen, TB dengan B aksen, dan TC sama dengan C aksen. Kita bisa lihat gambar 2.5, yaitu kita ke sisi kanan, yaitu titik B, titik A ke BC, yaitu berorientasi positif. Kemudian kita beralih ke sisi kiri, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen berorientasi negatif, maka transformasi T merupakan transformasi lawan. Akibatnya T suatu isometri. Baik, materi selanjutnya adalah isometri sebagai grup, di mana ada 4 macam isometri yang telah dibahas pada modul-modul dan kegiatan belajar sebelumnya, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Juga telah mempelajari komposisi-komposisinya. Pada materi kali ini, kita dikhususkan mempelajari sistem yang berlaku pada komposisi isometri tersebut. Sistem yang disebut di sini adalah isometri grup, di mana suatu himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong. Dengan operasi komposisi yang dinotasikan dengan S, komposisi disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, S tertutup terhadap operasi komposisi, artinya untuk setiap A, B elemen S, A komposisi B elemen S. Yang kedua adalah operasi komposisi asosiatif pada S. Artinya untuk setiap A, B, C elemen S, A komposisi B komposisi C sama dengan A komposisi B komposisi C. Yang ketiga adalah ada unsur identitas untuk setiap anggota S, artinya terdapat E elemen S. Untuk setiap A elemen S, maka A komposisi E sama dengan E komposisi A sama dengan A. Yang keempat adalah untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S. Artinya untuk setiap A elemen S terdapat B elemen S, maka A komposisi B sama dengan B komposisi A sama dengan E. Baik, untuk pembuktiannya aksioma 1. Ambil T1 dan T2 di S. Menurut teorema komposisi, T2 komposisi T1 adalah juga transformasi. Oleh karena itu, T2 komposisi T1 elemen S. Jadi aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma kedua, ambil T1, T2, T3 di S. Komposisi transformasi bersifat asosiatif, yaitu T1 komposisi T2 komposisi T3 sama dengan T1
komposisi T2, komposisi T3. Jadi aksioma kedua terpenuhi. Aksioma ketiga, ada transformasi identitas I yang didefinisikan I dalam kurung P sama dengan P untuk setiap P elemen V. Jadi I elemen S, maka untuk semua transformasi I elemen S terdapat T komposisi I sama dengan I komposisi T sama dengan T. Di eksitansi identitas untuk operasi komposisi dipenuhi. Aksioma 4. Ambil T elemen S. Setiap transformasi mempunyai balikan, sehingga T komposisi T inverse sama dengan T inverse komposisi T sama dengan I. Atau untuk semua T elemen S terdapat T inverse elemen S, sehingga eksistensi balikan terpenuhi. Karena keempat aksioma di atas dipenuhi, maka S komposisi adalah grup. S merupakan transformasi. Baik, selanjutnya kita beralih kepada contoh soal. Himpunan T merupakan semua himpunan translasi, maka T dapat ditulis T sama dengan himpunan translasi N AB, di mana N bilangan bulat dan komposisi adalah operasi komposisi. Periksa apakah T komposisi merupakan grup. Nah, cara menyelesaikan di sini kita harus memenuhi aksioma. Aksioma pertama itu sifat tertutup terhadap operasi komposisi. Apakah di sini mereka terpenuhi atau tidak? Nah, aksioma 1 itu translasi 1 AB komposisi translasi 2 AB sama dengan translasi 1 AB ditambah translasi 2 AB. Jadi sifat tertutup terhadap operasi komposisi di sini terpenuhi. Nah, lanjut kita ke aksioma 2. Apakah di sini operasi komposisi asosiatif terpenuhi atau tidak? Kita buktikan, yaitu translasi 1 AB ditambah translasi 2 AB ditambah translasi 3 AB sama dengan translasi 1 AB ditambah translasi 2 AB ditambah translasi 3 AB. Jadi operasi komposisi asosiatif terpenuhi. Lanjut kita ke aksioma ketiga. Apakah di sini ada unsur identitas atau tidak? Kita buktikan translasi dengan N sama dengan 0, maka translasi NAB komposisi translasi 0 AB sama dengan translasi 0 AB komposisi translasi NAB sama dengan translasi NAB. Jadi di sini ada unsur identitas, maka terpenuhi. Selanjutnya kita beralih ke aksioma keempat. Apakah untuk setiap S di sini mempunyai balikan atau tidak? Kita buktikan balikan dari translasi NAB adalah translasi minus NAB. Selanjutnya kita beralih kepada aksioma keempat. Apakah di sini terdapat untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S? Kita buktikan balikan dari translasi N AB adalah translasi minus N AB, sebab translasi N AB komposisi translasi minus N AB
sama dengan translasi minus NAB. Komposisi translasi NAB sama dengan translasi 0AB. Jadi untuk setiap anggota S mempunyai balikan. Jadi aksioma ini terbukti. Karena aksioma 1 dan 4 dipenuhi, maka T komposisi merupakan grup.